datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehon buah gogomi. Di portibion ban maau Tuhan, monang maralohon dosa. Di bain gogomi dalu musuhi, si polis pangagoi. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda bemi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehon buah gogomi. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Imamat. Pasal 19 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau saya bertanya kepada kita, pernah nggak kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita? Pasti saya yakin jawaban kita pernah membenci mereka. Kenapa kita membenci mereka? Karena mereka telah menyakiti hati kita. Mungkin itu jawaban kita yang kita lontarkan ketika ada pertanyaan demikian. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi karakter Kristus, kebencian itu bukan menjadi kebencian yang selalu ada di dalam hati dan hidup kita. Tetapi kebencian yang kita katakan hal yang wajar, yang muncul dalam diri kita itu, seharusnya kita mampu untuk membuang kebencian itu dari hidup kita, dari diri kita. Karena apa Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Karena tidak ada gunanya jika kita membenci seorang. Akar pahit itu akan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita membenci orang selalu dalam kehidupan kita, kita tidak mau untuk memaafkan mereka, maka yang rusak adalah diri kita Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak orang yang tingkahnya agak lain di dalam kehidupannya jika dia memiliki akar pahit atau kebencian itu dalam hatinya. Jumpa sama orang yang dibenci, yang tadinya dia mau untuk tertawa, tersenyum, tetapi karena jumpa dengan dia, langsung mukanya muram. Maka dari itu Bapak Ibu, tidak ada sukacita kalau ada kebencian dalam diri kita. Firman Tuhan ini memberikan satu solusi yang sangat baik, terbaik dalam kehidupan kita. Dikatakan solusi agar kita tidak membenci sesama kita adalah engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dengan kata lain, jika engkau disakiti,
Seharusnya kita harus terus terang mengatakan kepada orang yang menyakiti hati kita. Kita harus mau untuk menerangkannya bahwa itu salah, menegur dia. Itulah hal yang paling benar. Sehingga ketika kita menegur orang itu, kita tidak memiliki dendam lagi. Kita tidak memiliki kebencian di dalam kehidupan kita. Sebab benci itu akan mendatangkan dosa bagi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini katakan dalam hidup kita, aku tidak mau membenci orang-orang yang ada di sekitarku, keluargaku, saudara-saudaraku. Tetapi aku akan menyayangi mereka. Ketika mereka salah, aku akan menegur mereka. Barulah tercipta damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenali dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mendoakan para jemaat-Mu Tuhan, Kau yang memberkati para jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Jika ada di tengah-tengah para jemaat-Mu yang lagi dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menyembuhkan mereka, sehingga mereka mendapatkan sukacita yang daripada Engkau, anugerah yang terindah itu Tuhan. Dan mereka dapat beraktivitas kembali di dalam kehidupan mereka. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu.